Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini kita kelompok 4 bakalan mewawancarai satu Bapak RW yang ada di Kelurahan Durenega, yaitu lebih tepatnya adalah RW 2. Sebelum ini kita perkenalan dulu ya guys, namanya. Bapak namanya siapa? Nama saya Pak Haji Maskur Zakaria. Tapi karena saya juga pernah kuliah, jadi ada titelnya DRS Haji Maskur Zakaria. Berapa lagi? Bapak ini RW berapa? RW 2 Kelurahan Durenega, Kecamatan Pancoran. Ya, di sini kita mau mewawancarai bapaknya seputar dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia ya guys. Pertanyaan pertama, apa tujuan sistem peradilan pidana menurut pendapat Bapak pribadi? Nah, tujuan daripada sistem peradilan pidana di sini ya adalah rangkaian penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dari penyelidikan dan pengambilan hukum. Artinya begini, suatu masalah yang menimbulkan suatu musibah atau ada yang terkena masalah, katakanlah ada pembunuhan. Nah ini ya dimasukkan kemana? Ke pidana. Nah sistemnya gimana untuk mencari yang hukum terakhir pidana ini adalah ya kita ada bantuan dari kepolisian. Nah penyelidikan dulu, penyidikan namanya. Ini ada korban, sebab apa ini? Oh sebabnya dibunuh. Nah dicari dulu siapa yang pelakunya, korbannya sampai tingkat mati apa enggak, atau tingkat lukanya sampai di mana. Nah ini nanti semuanya diproses oleh polisi dulu. Nah setelah ada semuanya terbukti, pelakunya, korbannya, tingkat pelakunya begini, pelakunya, nah nanti apa namanya, barulah nanti baru ditetapkan. Ini kena peraturan pidana yang mana, masuklah nanti ke pengadilan. Nah di pengadilan itu nanti diperiksa ya mana korbannya ini, ya udah mati, mana hasil visumnya, gitu kan. Ini pelakunya, ditanya dah oleh pengadilan salahnya sampai mana. Kalau memang terbukti pelakunya memang bersalah, ya sampai ajal meninggal atau tidak meninggal tapi luka parah yang tidak bisa sembuh, itu punya hukum tertentu. Ya kecuali hanya benjol doang sedikit umpamanya, ya hukumannya ringanan. Ya. Tapi kalau umpamanya sampai tingkat ada yang meninggal atau parah, itu nanti ya pelaksanaan hukumnya adalah sesuai dengan para ayat hukum ini nomor sekian, ya maka akan ya terkena hukuman sekian penjara bulan. Kalau mau meninggal, kalau sampai meninggal ada juga hukum yang dikatakan ya hukum mati juga ada lagi itu. Nah, jadi itu adalah namanya penyelidikan dulu dari polisian, terus penegak hukumnya dengan bersandar kepada hukum-hukum undang-undang pidana berapa dan hukumannya untuk mereka itu ya. Ya, buat pertanyaan kedua itu ada bagaimana ketentuan proses peradilan menurut pendapat Bapak? Ketentuan proses pengadilan itu berarti ya seperti tadi juga proses pengadilan ini ya sesuai hasil penyidikan apa sih sebabnya pelakunya ini, nah, pidana apa sih terjadi pidana ini. Kalau umpamanya orang tabrakan itu pidana bukan, sebenarnya sepertinya kayak pidana karena yang meninggal kan. Nanti dia tuh supirnya ini ya apalagi ngantuk kesalahan atau memang ini atau yang salah itu pelaku korbannya, dilihat juga hukumannya. Jadi artinya juga dalam penegakan hukum ini tidak boleh hakim mengatakan secara ya main sembarangan hukum. Kenapa? Itu menjadikan suatu hukum nanti tidak pada tempatnya. Jadi yang akan kita sikapi nanti adalah begini. Kalau seorang yang memang proses hukum ini memang dia benar-benar bersalah, buktinya cukup, semuanya ada, barulah nanti hakim menentukan udah ini kena pasal sekian sampai korban meninggal maka hukumannya sekian ya. Atau umpamanya ada orang dikeroyok ya kan pidana juga tuh ya, itu juga nanti dilihat. Kalau memang ada videonya oleh pengeroyokan itu yang akan dilihat tuh, yang mukul-mukul itu kena. Iya. Nah sekarang apa yang dipukulin itu
apakah dia itu memang penjahat atau bukan. Kalau penjahat juga dipukul juga senjata ngelawan, itu nanti hukumannya beda. Kalau memang orang udah diikutin, dipukulin, itu nggak boleh, kan udah terah. Kira-kira begitu. Terus mana lagi? Jadi menurut bapaknya seperti itu guys. Nah ini seputar pengadilan, seputar hukum pidana dan lain-lain. Dan ini adalah yang bisa kelompok kita sampaikan, yang bisa dipresentasikan. Ya mungkin sekian. Terima kasih. Makasih ya Pak udah mengganggu waktunya. Nah, sekarang ini kan udah selesai kan. Nah itu dia ibunya baru pulang, alhamdulillah. Maaf. Udah Pak. Ya kita mau closing dulu ya guys. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ayo Pak kita. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.